Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saksi Mistik. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan dan berlimpah rezeki. Saat ini, di Saksi Mistik, kita akan mendengar sebuah kesaksian bukan dari pakar atau pemburu hantu, melainkan dari seorang sopir angkutan bernama Basir. Seorang pria biasa yang hanya ingin mengantar penumpang dari Jakarta ke Surabaya, namun di tengah jalan menemukan sesuatu yang menolak logika. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Jakarta selalu terasa berbeda setelah tengah malam. Bukan karena lebih sepi, tapi karena suara-suara yang biasanya tertelan siang hari justru terdengar lebih jelas. Dengung lampu, gesekan aspal basah, napas orang-orang yang terlalu lelah untuk berbicara. Malam itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Di sebuah pool travel kecil di pinggiran kota, sebuah elf tua berwarna putih kusam terparkir miring di bawah lampu neon yang berkedip tak menentu. Caknya sudah menguning, bodinya penuh goresan halus yang entah berasal dari mana. Jika diperhatikan lebih lama, kendaraan itu seperti menyimpan umur yang jauh lebih panjang daripada yang terlihat. Basir duduk di balik kemudi. Usianya sekitar 50-an. Rambut hitamnya sudah mulai dipenuhi uban, terutama di sisi pelipis. Kemeja hijau gelap yang dikenakannya tampak lembab oleh keringat, menempel di punggungnya. Malam Jakarta memang selalu gerah, tapi malam itu ada sesuatu yang berbeda, seolah udara di dalam kabin lebih sempit dari seharusnya. Mesin elf bergetar pelan. Bukan getaran kasar seperti mesin rusak, melainkan getaran halus yang konstan, seperti napas panjang yang ditahan. Basir sudah puluhan tahun menjadi sopir travel lintas kota. Ia hafal betul suara mesin kendaraannya sendiri. Dan getaran seperti ini, bukan sesuatu yang biasa. Ia melirik jam tangan di pergelangan kirinya. Pukul 23.47. Masih ada beberapa menit sebelum jadwal berangkat. Biasanya, waktu seperti ini ia gunakan untuk merokok, mengobrol sebentar dengan kernet, atau sekadar membuka ponsel. Tapi malam itu, Basir hanya duduk diam, kedua tangannya bertumpu di setir, menatap lurus ke depan. Perasaannya tidak enak. Bukan takut. Bukan juga cemas yang jelas alasannya. Lebih seperti firasat samar, perasaan bahwa ada sesuatu yang seharusnya ia perhatikan, tapi tidak tahu apa. Di luar, hujan baru saja reda. Aspal di sekitar pool travel memantulkan cahaya lampu neon, menciptakan pantulan panjang yang terlihat seperti genangan tak berujung. Sesekali, angin malam membawa aroma tanah basah bercampur asap knalpot dari jalan raya di kejauhan. Basir membuka pintu sedikit, membiarkan udara luar masuk. Anehnya, udara di luar terasa lebih ringan daripada di dalam kabin. Ia menghela napas panjang, lalu menutup pintu kembali. Saat pintu tertutup, terdengar bunyi klik yang terlalu nyaring, menggema sejenak di dalam kabin yang kosong. Basir menoleh ke belakang, memastikan tidak ada apa-apa. Kursi-kursi masih kosong. Namun entah kenapa, matanya berhenti lebih lama di baris paling belakang. Ada kesan aneh di sana, bukan visual, tapi perasaan. Seperti melihat ruangan kosong yang baru saja ditinggalkan seseorang. Basir menggeleng pelan. Capek, gumamnya dalam hati. Beberapa menit kemudian, suara langkah kaki mulai terdengar. Satu persatu calon penumpang memasuki area pool. Mereka datang tanpa banyak bicara, membawa tas masing-masing, wajah-wajah yang tampak lelah oleh rutinitas. Basir mengamati mereka dari balik kaca depan. Seorang perempuan muda menggendong bayi yang tertidur pulas. Bayi itu terlalu tenang untuk ukuran tempat seramai ini. Seorang pria muda dengan ransel besar berdiri agak menjauh, sesekali menoleh ke sekeliling seolah memastikan sesuatu. Ada pula seorang pria kantoran dengan kemeja sederhana. Wajahnya datar, nyaris tanpa ekspresi. Tidak ada yang terlihat aneh. Tapi ada satu kesamaan di antara mereka semua, tak satu pun tersenyum. Biasanya, penumpang travel masih sempat bercanda ringan atau mengeluh soal perjalanan jauh. Malam itu, tidak. Mereka bergerak seperti sudah tahu kemana harus pergi, kapan harus naik, dan apa yang tidak perlu ditanyakan. Salah satu penumpang mendekat ke pintu depan elf. Surabaya? Tanyanya singkat. Basir mengangguk. Iya. Tidak ada pertanyaan lanjutan. Tidak ada basa-basi.
Penumpang itu langsung naik dan duduk di kursinya. Yang lain menyusul, satu persatu, mengisi kabin yang perlahan terasa semakin sempit. Saat semua kursi terisi, Basir merasakan sesuatu yang janggal. Elf itu terasa lebih berat. Bukan berat secara teknis, mesin tidak meraung, suspensi tidak terlihat turun drastis. Tapi ada tekanan halus yang menekan dadanya, seperti duduk di ruangan yang perlahan kehilangan udara. Ia menyalakan lampu kabin. Cahaya kuning redup menyinari wajah para penumpang. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang menatap keluar jendela. Hampir semuanya menatap lurus ke depan, atau menunduk, seolah sedang menunggu sesuatu yang tidak mereka sebutkan. Basir menoleh ke spion tengah. Untuk sesaat, ia merasa jumlah kepala yang terlihat di pantulan spion tidak sesuai dengan jumlah penumpang yang naik. Ia berkedip cepat, lalu melihat lagi. Normal. Ia menarik napas, mencoba menenangkan diri. Bertahun-tahun menyetir malam hari memang sering membuat pikiran bermain-main. Tapi tetap saja, perasaan tidak enak itu tidak pergi. Lampu neon di luar berkedip sekali lagi, lalu mati. Area pool travel langsung terasa lebih gelap. Hanya tersisa cahaya dari dalam kabin Elf dan sorot lampu jalan di kejauhan. Dalam gelap itu, Basir merasa seolah kendaraan ini berdiri terpisah dari dunia luar, seperti sudah berada di jalur yang berbeda. Ia memutar kunci kontak. Mesin menyala dengan halus. Terlalu halus. Basir menatap ke depan, lalu berkata pelan, lebih kepada dirinya sendiri daripada siapapun. Bismillah. Elf tua itu perlahan bergerak meninggalkan pool travel. Saat roda depan melewati batas aspal dan memasuki jalan utama, Basir sempat melirik kaca spion samping. Pantulan pool travel menghilang lebih cepat dari yang seharusnya. Seakan tempat itu tidak pernah ada. Dan tanpa disadari oleh siapapun di dalam kendaraan, perjalanan malam itu bukan sekadar perjalanan antar kota. Itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih sunyi, lebih panjang, dan lebih salah dari yang bisa mereka bayangkan. Begitu elf tua itu mulai melaju meninggalkan pool travel, suasana di dalam kabin tidak banyak berubah. Tidak ada suara obrolan ringan. Tidak ada dering ponsel. Bahkan tidak terdengar suara orang menghela napas dengan lega seperti biasanya saat kendaraan akhirnya bergerak. Yang ada hanya suara mesin yang konstan dan gesekan ban dengan aspal basah. Basir melirik spion tengah sekali lagi. Ia menghitung dalam hati. 1, 2, 3. Semua kursi terisi sesuai jumlah penumpang. Tidak lebih, tidak kurang. Namun entah mengapa, ada kesan seolah setiap kursi menyimpan jarak yang terlalu dekat satu sama lain, seakan kabin ini dirancang untuk lebih banyak orang daripada yang tampak. Perempuan muda yang duduk di baris pertama memeluk bayinya erat. Bayi itu tidak bergerak sejak naik ke dalam elf. Dadanya naik turun sangat pelan, nyaris tak terlihat. Tidak menangis. Tidak merengek. Bahkan ketika kendaraan melewati polisi tidur di dekat pintu keluar pool, bayi itu tetap tertidur tenang. Terlalu tenang. Basir sudah sering melihat bayi dalam perjalanan malam. Biasanya, getaran kecil saja sudah cukup membuat mereka merengek. Tapi yang satu ini seperti tidak terganggu oleh apapun. Sesekali, ibu bayi itu menunduk, menatap wajah anaknya lama sekali. Tatapannya bukan seperti ibu yang khawatir, melainkan seperti memastikan sesuatu masih ada di tempatnya. Di belakangnya, seorang pria muda, mungkin mahasiswa, duduk tegak dengan ransel besar dipeluk di dada. Jari-jarinya mencengkeram tali ransel terlalu kuat, sampai buku-buku jarinya memutih. Matanya terus bergerak, menatap jendela kiri, lalu kanan, lalu kembali ke depan. Setiap kali elf melaju sedikit lebih cepat, napasnya ikut tersengal, seolah ia tidak benar-benar duduk di kursi, melainkan berdiri di tepi sesuatu yang curam. Ada satu hal kecil yang menarik perhatian Basir. Pria muda itu tidak pernah menoleh ke belakang. Seolah barisan kursi di belakangnya tidak ada. Di sisi lain kabin, seorang pria kantoran duduk dengan punggung lurus, tangan di atas paha, wajahnya datar tanpa ekspresi. Jika bukan karena sesekali ia berkedip, Basir mungkin mengira pria itu tertidur dengan mata terbuka. Lampu dari luar sesekali menyapu wajahnya, dan setiap kali itu terjadi, terlihat lingkar hitam tebal di bawah matanya. Seperti seseorang yang sudah lama tidak tidur, atau seseorang yang tidak ingin tidur.
Basir mencoba mengingat wajah-wajah ini. Anehnya, meski mereka duduk begitu dekat, tak satu pun benar-benar terasa hadir. Tidak ada aroma parfum, tidak ada bau keringat menyengat. Kabin elf seperti diisi oleh udara kosong yang dibentuk menyerupai manusia. Saat kendaraan memasuki jalan yang lebih sepi, Basir menurunkan kecepatan sedikit. Biasanya, di titik ini, penumpang mulai membuka percakapan kecil. Bertanya soal estimasi waktu, rest area, atau sekadar mengeluh soal dinginnya AC. Namun malam itu, tidak ada satupun suara. AC tidak terasa dingin, bahkan cenderung hangat. Tapi tidak ada yang mengeluh. Basir membersihkan tenggorokannya, mencoba memecah keheningan. "Kita langsung ke tol ya, Pak, Bu." Tidak ada jawaban. Ia melirik spion. Beberapa pasang mata menatap ke depan, tapi tatapan mereka terasa menembus, seolah kata-kata Basir tidak benar-benar sampai. Beberapa detik kemudian, pria kantoran itu mengangguk sangat pelan. Gerakannya hampir tidak terlihat. Seolah anggukan itu bukan jawaban, melainkan refleks. Basir memilih diam. Elf melaju semakin jauh dari keramaian Jakarta. Lampu-lampu kota mulai jarang. Jalanan terasa lebih panjang dari biasanya, seperti memanjang tanpa disadari. Perempuan dengan bayi itu tiba-tiba menggeser posisi duduknya sedikit. Gerakannya pelan, hampir seperti tidak ingin menarik perhatian. Saat ia mengangkat wajah, Basir sempat melihat matanya melalui spion. Matanya merah. Bukan karena menangis. Lebih seperti kurang tidur, atau terlalu lama menahan sesuatu. Tatapannya kosong, tapi fokus, seperti seseorang yang sedang mendengarkan suara yang hanya bisa ia dengar sendiri. Ia membuka mulut, seolah hendak berkata sesuatu. Namun tidak jadi. Bibirnya menutup kembali, rapat. Basir merasakan bulu kuduknya meremang. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya kebetulan. Malam, kelelahan, perjalanan panjang, semua bisa memengaruhi perasaan. Tapi ada detail kecil yang sulit diabaikan. Setiap kali Elf melewati lampu jalan, cahaya yang masuk ke kabin tidak pernah benar-benar menerangi barisan kursi paling belakang. Seolah cahaya itu berhenti sebelum mencapai sana. Padahal, secara logika, lampu itu seharusnya menyapu seluruh kabin. Basir menoleh sedikit, mencoba melihat langsung ke belakang tanpa bantuan spion. Kursi-kursi itu terlihat kosong dari kejauhan, tapi ia tahu ada penumpang di sana. Ia ingat mereka naik. Ia ingat menghitung. Namun saat ia kembali menatap ke depan, perasaan aneh itu semakin kuat. Elf terasa berjalan lebih lambat dari biasanya, meski speedometer menunjukkan angka normal. Waktu di jam tangan Basir juga berjalan, detiknya terus berdetak, tapi ada kesan bahwa malam ini menolak bergerak maju. Pria muda dengan ransel itu tiba-tiba menarik napas panjang, seperti seseorang yang baru sadar ia menahan napas terlalu lama. Ia menunduk, lalu berbisik sangat pelan. Basir tidak mendengar kata-katanya. Tapi ia melihat gerakan bibir itu membentuk kalimat yang bukan percakapan biasa. Lebih mirip doa. Atau permohonan. Beberapa penumpang lain ikut menunduk, hampir bersamaan. Tidak serempak, tapi cukup dekat waktunya untuk terasa tidak wajar. Seperti reaksi terhadap sesuatu yang baru saja lewat. Di kaca depan, jalan terlihat kosong. Tidak ada kendaraan lain. Tidak ada suara klakson. Tidak ada lampu jauh dari arah berlawanan. Jakarta terasa terlalu cepat tertinggal. Basir menelan ludah. Tangannya mencengkeram setir sedikit lebih erat. Ia sadar satu hal yang membuat dadanya terasa berat. Tak satu pun dari penumpang ini pernah bertanya siapa nama sopirnya. Padahal biasanya, setidaknya satu orang akan menyapa. Menyebut namanya dari daftar. Menanyakan apakah ia yang akan mengantar sampai tujuan. Malam itu, tidak ada. Seolah siapapun yang duduk di dalam elf ini tidak membutuhkan nama. Hanya perjalanan. Saat papan penunjuk arah tol mulai terlihat di kejauhan,
Basir berharap sesuatu akan berubah. Biasanya, memasuki tol memberi rasa lega, jalan lebih lurus, lebih terang, lebih pasti. Namun saat Elf melaju ke arah gerbang tol, udara di dalam kabin justru terasa semakin padat. Lampu kabin berkedip sekali. Lalu stabil kembali. Tidak ada yang bereaksi. Para penumpang tetap diam, tetap menatap ke depan, tetap berada dalam dunia mereka masing-masing. Basir menarik napas dalam-dalam. Ia belum tahu apa yang salah. Tapi ia yakin, sejak para penumpang ini naik, perjalanan ini bukan lagi perjalanan biasa. Dan tanpa disadari, setiap kilometer yang mereka tempuh membawa mereka menjauh dari sesuatu yang seharusnya bisa mereka tinggalkan. Gerbang tol berdiri sunyi di hadapan mereka. Lampu-lampu tinggi menyinari jalur masuk, menciptakan bayangan panjang di aspal yang masih lembab. Biasanya, Basir selalu merasa sedikit lega saat memasuki tol. Jalanan lebih teratur, lebih terang, dan, yang terpenting, lebih pasti. Malam itu, perasaan itu tidak datang. Saat Elf melewati palang tol, tidak terdengar bunyi bip yang biasa. Tidak ada suara mesin pembaca kartu. Palang terbuka begitu saja, seolah memang sudah menunggu mereka. Basir sempat melirik ke pos penjaga. Kosong. Tidak ada petugas. Tidak ada bayangan orang di balik kaca. Lampu pos menyala, tapi di dalamnya hanya ada kursi kosong dan meja tanpa siapapun. Elf melaju masuk ke tol Cipali. Begitu roda depan menyentuh aspal tol, suasana langsung berubah. Bukan perubahan yang bisa dilihat dengan jelas, tapi dirasakan. Udara di dalam kabin seperti ditekan dari segala arah, membuat napas terasa lebih pendek. Basir menyalakan radio. Tidak ada suara. Ia memutar knop, melewati beberapa frekuensi. Yang terdengar hanya dengung statis, lalu sunyi lagi. Tidak ada musik, tidak ada suara penyiar malam, bahkan tidak ada gangguan khas radio rusak. Ia mematikan radio kembali. Keheningan terasa lebih berat setelah itu. Tol Cipali terbentang lurus di depan, 2 jalur kosong tanpa kendaraan lain. Lampu jalan berdiri berjajar rapi, menciptakan ritme cahaya yang seharusnya menenangkan. Tapi semakin lama Basir menatapnya, semakin terasa bahwa jarak antar lampu itu tidak konsisten. Ada yang terlalu dekat. Ada yang terlalu jauh. Seperti seseorang yang salah mengatur ulang pola dunia. Basir melirik speedometer. 80 km per jam. Normal. Ia melirik jam tangan. Pukul 00.34. Masuk akal. Beberapa menit kemudian, ia melirik jam lagi. Pukul 00.35. Hanya 1 menit berlalu. Tapi jalan yang mereka tempuh terasa jauh lebih panjang dari seharusnya. Basir mencoba mengingat papan kilometer terakhir yang mereka lewati. Biasanya, papan-papan itu menjadi penanda kemajuan, pengingat bahwa perjalanan bergerak maju. Tapi sejak masuk tol, ia tidak ingat melihat satupun. Ia menajamkan pandangan. Di kejauhan, hanya ada jalan lurus yang tampak menelan cahaya lampu di ujungnya. Tidak ada belokan. Tidak ada tanda keluar. Tidak ada jembatan penyeberangan seperti yang seharusnya ada di beberapa titik. Seolah mereka sedang berkendara di versi tol yang lebih sederhana. Terlalu sederhana. Di dalam kabin, para penumpang masih diam. Namun suasana mereka berubah. Bukan gerakan besar, melainkan detail kecil yang perlahan menjadi jelas. Pria muda dengan ransel itu kini menunduk lebih dalam. Bahunya naik turun pelan, seperti orang yang berusaha mengatur napas. Sesekali, bibirnya bergerak tanpa suara. Kali ini, Basir yakin, itu bukan percakapan. Itu doa. Perempuan dengan bayi itu mengusap kepala anaknya berulang kali. Gerakannya ritmis, hampir seperti menghitung. Bayi itu masih tertidur, wajahnya terlalu tenang, terlalu pucat di bawah cahaya redup kabin. Pria kantoran yang sejak tadi duduk kaku kini memejamkan mata. Tapi alih-alih terlihat tertidur,
wajahnya justru menegang, rahangnya mengeras, seperti seseorang yang sedang mendengarkan suara dari dalam kepalanya sendiri. Basir merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Elf terus melaju. Lampu jalan satu demi satu terlewati. Cahaya menyapu kaca depan, lalu hilang. Menyapu lagi, lalu hilang lagi. Polanya berulang, sampai Basir merasa seolah-olah mereka tidak benar-benar bergerak. Seperti berada di treadmill raksasa. Ia mencoba menambah kecepatan sedikit. 90. 100. Mesin tetap halus. Tidak ada protes. Tapi pemandangan di depan tidak berubah. Jalan lurus itu tetap sama. Basir mengurangi kecepatan kembali. Tangannya mulai terasa pegal mencengkeram setir. Ada sensasi aneh di telapak tangannya, seperti memegang benda yang terlalu lama berada di udara dingin. Tiba-tiba, lampu kabin meredup. Bukan mati. Hanya meredup, seperti nyaris padam. Wajah para penumpang berubah menjadi siluet. Mata mereka memantulkan sedikit cahaya, cukup untuk menunjukkan bahwa mereka terjaga. Tidak ada yang panik. Tidak ada teriakan. Keanehan ini diterima dengan cara yang terlalu tenang. Basir membuka mulut, berniat berkata sesuatu, apa saja. Tapi sebelum suara keluar, ia mendengar sesuatu dari belakang. Bukan suara jelas. Lebih seperti desahan pelan. Napas panjang yang dilepaskan perlahan, seolah berasal dari banyak dada sekaligus. Basir menegang. Ia menoleh ke spion tengah. Pantulan itu membuat dadanya langsung terasa sesak. Di spion, kursi-kursi terlihat lebih penuh dari yang seharusnya. Siluet-siluet gelap duduk rapat, saling berhimpitan. Tidak jelas wajahnya, tidak jelas bentuknya. Tapi jumlahnya jelas lebih banyak dari penumpang yang naik tadi. Basir berkedip keras. Spion kembali normal. Kursi-kursi terlihat sesuai jumlah penumpang. Tidak ada siluet tambahan. Tidak ada keanehan visual. Namun napas di belakang itu masih terdengar. Pelan. Teratur. Bersamaan. Basir tidak berani menoleh lagi. Ia fokus ke jalan. Tol Cipali tetap lurus, tetap kosong, tetap sunyi. Jam tangan Basir berdetak. Pukul 00.41. Ia yakin mereka sudah berada di tol jauh lebih lama dari itu. Tangannya gemetar halus saat meraih botol air di samping kursi. Ia meneguk sedikit, tapi air itu terasa hangat, seperti sudah lama berada di luar. Tenggorokannya tetap kering. Dari kursi penumpang, terdengar suara sangat pelan. Seperti bisikan yang ditahan. Basir tidak bisa menangkap kata-katanya. Tapi nada suara itu membuat bulu kuduknya berdiri. Nada itu bukan suara orang berbicara kepada orang lain. Itu suara orang yang berbicara kepada dirinya sendiri. Atau kepada sesuatu yang tidak terlihat. Lampu jalan di depan tiba-tiba mati. 1, 2, 3. Mati berurutan, seperti seseorang mematikan saklar satu persatu. Kegelapan di depan mereka semakin tebal. Jalan masih terlihat, tapi ujungnya seolah menghilang ke dalam hitam yang tidak memantulkan cahaya. Elf melaju ke dalamnya. Basir merasa tekanan di dadanya semakin kuat. Setiap napas terasa seperti harus ditarik lebih dalam. Setiap detik terasa lebih panjang dari detik sebelumnya. Ia mulai sadar bahwa yang membuat situasi ini menakutkan bukanlah apa yang ia lihat, melainkan apa yang tidak berubah. Tidak ada tanda keluar. Tidak ada kendaraan lain. Tidak ada variasi jalan. Hanya jalan lurus yang menolak berakhir. Pria muda dengan ransel itu tiba-tiba mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca. Ia menatap ke depan, lalu berbisik dengan suara hampir tak terdengar. Belum. Basir mendengarnya. Kata itu jatuh di kabin seperti beban tambahan. Belum apa? Belum sampai? Belum selesai? Atau belum waktunya?
Basir tidak bertanya. Ia tidak yakin ingin tahu jawabannya. Tol Cipali menelan mereka semakin dalam. Dan tanpa satupun tanda yang jelas, Basir mulai merasa bahwa jalan ini tidak sedang membawa mereka ke Surabaya, melainkan menjauh dari tempat-tempat yang masih mengenal waktu. Lampu jalan terakhir di Tol Cipali mati tepat ketika Elf melambat. Bukan karena rem diinjak mendadak, tapi karena kaki Basir secara refleks mengendurkan gas. Ada sesuatu di depan yang memaksanya melakukan itu, bahkan sebelum pikirannya sempat memproses apa yang ia lihat. Sebuah papan penunjuk berdiri di sisi kiri jalan. Catnya kusam, warnanya pudar, seperti sudah terlalu lama terpapar malam. Tulisan di atasnya nyaris tak terlihat, tapi cukup jelas untuk dibaca saat Elf mendekat. Rest area, 500 m. Tidak ada nama. Tidak ada nomor kilometer. Basir mengernyit. Ia hafal jalur ini. Sudah puluhan, mungkin ratusan kali ia melewati Tol Cipali. Tidak pernah ada rest area di titik ini. Tidak pernah ada papan seperti itu. Ia melirik jam tangan. Pukul 00.48. Masih masuk akal untuk berhenti sejenak. Biasanya, ia memang akan berhenti di rest area terdekat. Tapi rasa tidak enak itu kembali menekan dadanya, lebih kuat dari sebelumnya. Elf melaju mendekati jalur keluar rest area. Lampu sein otomatis berkedip. Basir tidak ingat menyalakannya. Jalur keluar itu muncul begitu saja, seolah baru digambar di atas aspal. Tidak ada marka yang jelas, tidak ada pembatas yang rapi. Jalan itu lebih sempit, lebih gelap, dan menurun sedikit. Saat Elf berbelok masuk, suasana berubah drastis. Tol Cipali dengan lampu-lampunya yang berjajar rapi menghilang di belakang mereka. Yang tersisa hanya jalan pendek menuju area parkir luas yang diselimuti kabut tipis. Rest area itu sunyi. Terlalu sunyi. Tidak ada suara kendaraan lain. Tidak ada suara genset. Tidak ada suara orang berbicara atau langkah kaki. Padahal lampu-lampu tinggi di area parkir menyala, meski cahayanya redup dan berwarna kekuningan, seperti lampu tua yang hampir habis umur. Bangunan utama rest area berdiri di tengah. Bentuknya sederhana, satu lantai, dinding abu-abu pucat. Kaca-kacanya gelap, memantulkan cahaya lampu dengan cara yang aneh, seolah bayangan di dalamnya bergerak lebih lambat dari aslinya. Basir memarkir Elf di barisan paling depan. Begitu mesin dimatikan, keheningan langsung terasa menekan. Tidak ada suara mesin lain yang menggantikan. Tidak ada angin yang cukup kencang untuk menggerakkan dedaunan. Bahkan kabut di sekitar terlihat diam, menggantung di udara. Basir menoleh ke belakang. Para penumpang mulai bergerak. Tidak ada yang bertanya berapa lama mereka berhenti. Tidak ada yang meminta izin. Seolah rest area ini memang tujuan yang sudah mereka sepakati sejak awal. Basir membuka pintu depan. Udara luar terasa dingin. Bukan dingin malam biasa, tapi dingin yang langsung menyentuh dada, membuat napas terlihat tipis saat dihembuskan. Saat kaki pertama penumpang menyentuh aspal rest area, Basir merasakan sensasi aneh, seperti kendaraan itu sedikit terangkat. Hampir tak terasa, tapi cukup untuk membuatnya sadar. Elf terasa lebih ringan. Penumpang mulai berjalan menjauh dari kendaraan, menuju bangunan utama. Langkah mereka seragam dalam satu hal, semuanya pelan. Tidak ada yang terburu-buru. Tidak ada yang menoleh ke belakang. Perempuan dengan bayi berhenti sejenak di tengah jalan. Ia menoleh ke arah Basir. Tatapan mereka bertemu. Untuk pertama kalinya sejak naik, ada emosi jelas di wajahnya. Bukan takut. Bukan sedih. Lebih seperti lega. Ia mengangguk kecil, lalu melanjutkan langkahnya. Basir ingin mengatakan sesuatu. Apa saja. Tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Pria muda dengan ransel adalah yang terakhir turun. Ia berdiri di samping Elf cukup lama, menatap kendaraan itu seperti menatap sesuatu yang tidak akan ia lihat lagi. Lalu ia menoleh ke Basir.
"Pak," katanya pelan. Basir tersentak. "Iya?" Pria itu ragu sejenak. Bibirnya terbuka, lalu tertutup lagi. Akhirnya ia hanya berkata, "Terima kasih." Dua kata itu terdengar final. Ia berjalan menyusul yang lain, menghilang perlahan ke dalam kabut yang semakin tebal mendekati bangunan. Basir berdiri di pintu elf, menunggu. Biasanya, penumpang akan kembali dalam 5 atau 10 menit. Ke toilet, membeli minum, sekadar merenggangkan kaki. Namun menit berlalu tanpa perubahan. Lampu bangunan tetap menyala, tapi pintunya tidak pernah terbuka. Tidak ada bayangan orang di balik kaca. Kabut tidak bergerak. Basir melirik jam tangan. Pukul 00.58. Ia menunggu lagi. Pukul 1.05. Perasaan tidak enak itu kini berubah menjadi ketakutan yang sunyi. Ia melangkah turun dari elf, berjalan beberapa langkah ke arah bangunan. Setiap langkah terasa berat, seolah aspal di bawah kakinya sedikit lunak. Ia berhenti beberapa meter dari pintu. Tidak ada suara dari dalam. Ia memanggil pelan, "Bu, Pak." Tidak ada jawaban. Basir menelan ludah, lalu melangkah kembali ke elf. Begitu ia naik dan duduk di kursi sopir, perasaan itu datang lagi. Elf terasa jauh lebih ringan sekarang. Ia menoleh ke belakang. Kursi-kursi kosong. Benar-benar kosong. Tidak ada tas tertinggal. Tidak ada barang pribadi. Tidak ada bekas apapun yang menandakan seseorang baru saja duduk di sana. Seolah penumpang itu tidak pernah ada. Basir merasakan dadanya sesak. Napasnya menjadi pendek. Tangannya gemetar saat meraih setir. Ia melirik spion tengah. Untuk sesaat, hanya sesaat, ia melihat bayangan orang-orang duduk rapi di kursi mereka. Diam. Menghadap ke depan. Lalu bayangan itu menghilang. Basir memalingkan wajah, menutup mata sebentar. Saat ia membukanya kembali, spion menunjukkan kursi kosong seperti sebelumnya. Jam tangan berdetak. Pukul 1.07. Basir menyalakan mesin. Suara mesin terdengar terlalu keras di tengah keheningan rest area. Ia tidak menoleh ke arah bangunan lagi saat elf perlahan bergerak meninggalkan area parkir. Saat kendaraan kembali ke jalur keluar, papan penunjuk yang tadi ia lihat tidak ada lagi. Tidak ada tulisan. Tidak ada jejak. Begitu elf kembali ke tol, lampu jalan kembali menyala seperti biasa. Tol Cipali terbentang di depan, seolah tidak pernah terputus. Namun Basir tahu, sesuatu telah tertinggal di rest area itu. Dan sesuatu pula yang kini ikut bersamanya, meski kursi-kursi di belakang tampak kosong. Begitu elf kembali melaju di tol Cipali, Basir langsung menyadari satu hal yang membuat tengkuknya dingin. Kabin terlalu sunyi. Bukan sunyi karena tidak ada orang. Ia sudah sering menyetir sendirian. Tapi sunyi kali ini berbeda, lebih padat, lebih berat, seolah suara apapun yang seharusnya ada ditahan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Mesin menyala stabil. Ban bergesekan dengan aspal. Semua terdengar normal. Namun di balik itu, ada kesan seolah kabin ini menunggu sesuatu untuk berbunyi. Basir tidak langsung menoleh ke belakang. Ia tahu kursi-kursi itu kosong. Ia melihatnya sendiri. Tapi tubuhnya menolak mempercayai penglihatannya. Tangannya mencengkeram setir lebih erat. Urat-urat di punggung tangannya menegang. Ia mencoba fokus ke jalan, ke garis putih yang memanjang di tengah tol, ke lampu-lampu jalan yang kembali menyala normal. Ia ingin percaya semuanya kembali normal. Beberapa menit berlalu tanpa kejadian apapun. Basir mulai merasa sedikit lega. Mungkin apa yang terjadi di rest area hanyalah kelelahan. Mungkin pikirannya terlalu jauh melayang. Lalu ia mendengar sesuatu. Bukan suara jelas. Lebih seperti gesekan kain.
pelan, pendek, seolah seseorang menggeser posisi duduk. Basir membeku. Tangannya berhenti bergerak. Kakinya tetap di pedal gas, tapi tekanannya berkurang sedikit tanpa ia sadari. Elf melambat. Ia menahan napas. Suara itu datang lagi. Kali ini lebih dekat. Seperti berasal dari barisan kursi kedua. Basir menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering, seolah semua air di tubuhnya tiba-tiba menguap. Tenang, katanya pelan pada dirinya sendiri. Mungkin cuma barang jatuh. Padahal ia tahu tidak ada barang apapun di belakang. Ia melirik spion tengah. Pantulan itu membuat dadanya langsung terasa sesak. Kursi-kursi kosong. Tapi bayangan di atasnya tidak kosong. Ada siluet samar, gelap, duduk rapi di setiap kursi. Tidak jelas wajahnya, tidak jelas bentuk tubuhnya. Mereka hanya terlihat sebagai massa gelap yang menyerap cahaya, membuat kursi di bawahnya tampak lebih rendah, seolah benar-benar diduduki. Jumlahnya sesuai dengan penumpang yang turun di rest area. Basir berkedip keras. Pantulan spion kembali normal. Kursi kosong. Tidak ada siluet. Namun sensasi berat itu tidak hilang. Elf terasa lebih lambat. Mesin bekerja lebih keras, meski jarum indikator tetap di posisi wajar. Setiap tarikan napas Basir terasa seperti menghirup udara di ruangan tertutup terlalu lama. Ia mencoba menyalakan radio lagi. Dengung statis muncul sesaat, lalu berubah menjadi suara lirih, seperti banyak suara berbicara pelan bersamaan. Bukan kata-kata. Lebih seperti gumaman yang bertumpuk, saling menimpa. Basir segera mematikan radio. Tangannya gemetar. Ia mulai berkeringat dingin. Kemeja hijau gelapnya kini terasa basah, menempel tidak nyaman di punggung. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya, tapi detaknya terasa tumpul, seolah dibungkus sesuatu. Bismillah. Kali ini ucapannya nyaris tak terdengar. Elf terus melaju. Tol Cipali di depan tampak sedikit berbeda. Lampu-lampu jalan masih ada, tapi jaraknya terasa lebih rapat, membuat cahaya dan bayangan bergantian terlalu cepat. Seperti detak jantung yang dipercepat. Basir mulai merasakan tekanan di dada. Bukan sakit, tapi berat. Seolah ada seseorang duduk tepat di atas dadanya, menekan perlahan, konsisten. Ia membuka jendela sedikit. Udara malam masuk, dingin dan lembab. Tapi alih-alih lega, napasnya justru semakin pendek. Udara itu terasa terlalu padat untuk dihirup. Dari belakang, terdengar suara napas. Bukan satu. Banyak. Napas-napas itu terdengar serempak, pelan, teratur. Seperti sekelompok orang yang duduk diam, menunggu aba-aba. Basir menutup jendela kembali. Ia tidak berani menoleh. Spion tengah mulai bergetar halus. Bukan karena jalan, tapi seperti disentuh dari sisi lain. Pantulannya sedikit beriak, seperti permukaan air yang digoyang pelan. Basir tahu ia harus melihat. Ia tahu apapun yang ia hindari justru akan semakin menekan jika dibiarkan. Dengan sisa keberanian yang ada, ia mengangkat pandangannya. Spion memperlihatkan kabin yang penuh. Bukan siluet samar kali ini. Wajah-wajah itu terlihat jelas. Perempuan dengan bayi duduk di tempatnya semula. Bayinya masih dipelukan, tapi kini wajahnya menghadap ke atas, mata tertutup, terlalu diam. Wajah perempuan itu tenang, ekspresinya damai, seperti seseorang yang sudah menyelesaikan urusannya. Pria muda dengan ransel duduk dengan kepala tertunduk. Bibirnya bergerak pelan, terus berdoa, air mata menetes tanpa suara. Pria kantoran menatap lurus ke depan, matanya kosong, seolah sudah lama berhenti berharap. Yang lain duduk rapi di kursi masing-masing. Tidak ada yang menatap Basir. Mereka semua menghadap ke depan. Seperti penumpang yang menunggu sampai tujuan. Basir merasa tenggorokannya terkunci.
Ia ingin berteriak, tapi tubuhnya tidak menurut. Ia ingin mengerem, tapi kakinya terasa mati rasa. Tidak, bisiknya. Spion bergetar sekali lagi. Pantulan itu menghilang. Kursi kembali kosong. Namun tekanan di dada Basir justru semakin kuat. Ia terisak pelan tanpa sadar. Air mata mengalir di pipinya, bukan karena sedih, tapi karena tubuhnya sudah tidak sanggup menahan tekanan itu sendirian. Maaf. Kata itu keluar begitu saja. Ia sendiri tidak tahu kepada siapa. Elf mulai melambat. Basir baru sadar kakinya sudah lama mengendur dari pedal gas. Kendaraan melaju perlahan, terlalu perlahan untuk tol yang seharusnya cepat. Lampu-lampu jalan di depan mulai meredup satu persatu. Bukan mati total, tapi seperti menjauh. Cahaya terasa ditarik mundur, meninggalkan jalan dalam warna abu-abu kusam. Basir merasakan satu sensasi terakhir yang membuat tubuhnya bergetar. Kursi sopir terasa sedikit lebih rendah. Seolah ada beban tambahan yang baru saja duduk. Napas di belakang semakin dekat. Hampir di telinganya. Namun tidak ada suara ancaman. Tidak ada bisikan nama. Tidak ada jeritan. Hanya kehadiran. Dan disitulah horor itu mencapai puncaknya. Bukan karena sesuatu ingin menyakitinya, tapi karena sesuatu sudah berada di sana, dan tidak berniat pergi. Basir menutup mata. Ia tidak tahu berapa lama elf melaju seperti itu. Detik, menit, atau mungkin sesuatu yang lain. Waktu terasa tidak relevan lagi. Yang ia tahu, ketika ia akhirnya berani membuka mata kembali, cahaya di depan mulai berubah. Bukan cahaya lampu jalan, melainkan cahaya pagi. Cahaya itu perlahan menguat. Bukan lagi cahaya lampu jalan yang dingin dan buatan, melainkan cahaya subuh yang pucat, abu-abu kebiruan, menyelinap dari balik kabut tipis. Basir membuka matanya sepenuhnya, berkedip beberapa kali, seolah baru bangun dari mimpi panjang yang terlalu nyata. Di depannya, papan besar bertuliskan Gerbang Tol Surabaya berdiri kokoh. Ia sampai. Elf meluncur pelan memasuki jalur tol. Palang terbuka. Mesin berdengung rendah, stabil, seperti tidak pernah terjadi apapun sepanjang malam. Basir menarik napas panjang. Udara pagi terasa berbeda. Lebih ringan. Lebih jujur. Tekanan di dadanya menghilang begitu saja, seolah beban yang menindihnya sejak tadi malam dilepas tanpa pamit. Tangannya masih gemetar, tapi kini ia bisa menggerakkannya dengan sadar. Saat elf berhenti sempurna, Basir mematikan mesin. Sunyi. Sunyi yang normal. Tidak ada gesekan kain. Tidak ada napas di belakang. Tidak ada kehadiran yang menekan. Ia duduk beberapa detik tanpa bergerak, mencoba memastikan dirinya benar-benar sendirian. Perlahan, dengan hati-hati, Basir menoleh ke belakang. Kabin kosong. Benar-benar kosong. Semua kursi bersih, rapi, tidak ada satupun tanda bahwa tadi malam kendaraan ini pernah membawa siapapun. Tidak ada tas, tidak ada botol air, tidak ada sisa makanan. Bahkan aroma manusia pun tidak ada. Hanya bau jok sintetis yang dingin dan sedikit debu. Basir tertawa kecil, tawa pendek yang terdengar rapuh. Cuma capek, gumamnya. Pasti cuma capek. Namun saat ia turun dari kendaraan, kakinya mendadak lemas. Ia harus berpegangan pada pintu agar tidak terjatuh. Tubuhnya terasa seperti baru selesai membawa beban berat berjam-jam lamanya. Petugas tol menyapanya singkat, seperti biasa. Sendirian, Pak? Basir mengangguk cepat. Terlalu cepat. Iya. Petugas itu menatap ke dalam elf sebentar, lalu kembali ke pekerjaannya. Tidak ada ekspresi aneh. Tidak ada pertanyaan lanjutan. Seolah memang tidak pernah ada penumpang. Basir menyalakan mesin lagi, membawa elf ke area parkir kecil tak jauh dari gerbang tol. Ia memarkir kendaraan, lalu turun sepenuhnya.
Langit mulai berubah warna. Burung-burung kecil terdengar dari kejauhan. Kehidupan pagi mulai berjalan seperti seharusnya. Namun di dalam kepala Basir, malam itu belum benar-benar pergi. Ia membuka pintu belakang elf, memeriksa satu persatu kursi. Mengusap jok. Mengetuk sandaran. Semua terasa normal. Terlalu normal. Saat itulah matanya menangkap sesuatu di lantai kabin. Bekas kaki. Bukan tanah. Bukan lumpur. Seperti bekas embun yang mengering. Bentuknya samar, hampir tak terlihat jika tidak diperhatikan dengan saksama. Ukurannya berbeda-beda. Ada yang kecil, ada yang besar. Bekas itu mengarah ke depan. Ke kursi sopir. Basir mundur satu langkah. Dadanya kembali terasa sesak, tapi kali ini bukan karena tekanan. Melainkan karena kesadaran yang pelan-pelan muncul. Ia menutup pintu elf dengan hati-hati. Tidak ada jawaban yang diucapkan malam itu. Tidak ada penjelasan logis. Tidak ada kesimpulan yang jelas. Yang ada hanyalah kenyataan bahwa sebagian perjalanan tidak pernah benar-benar berakhir ketika kendaraan berhenti. Basir menatap langit subuh. Dan untuk pertama kalinya sejak semalam, ia berdoa dengan suara bergetar. Bukan meminta penjelasan, melainkan memohon perlindungan.